Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahadani Hana Gaitsa dan teman saya Putri Anandita dari Semarang. Kami dari Semarang. Kami akan menceritakan kisah kami saat mendaki di Gunung Lawu, Jawa Timur pada tahun 2018. Waktu itu saat liburan Lebaran. Cerita kami dimulai dari Pertama, kita mendaki 10 orang dengan menaiki sepeda motor dari Semarang ke Magetan. Kita bermalam dulu di rumah nenek teman saya yang berada di Magetan. Keesokan harinya kita menyewa pickup dari tetangga nenek teman saya, lalu menuju ke base camp Cemoro Sewu di Magetan. Pukul 9 pagi kita mulai registrasi dan lain-lainnya. Selesai registrasi, kita memulai pendakian pada pukul 10. Saat itu pendakian tidak ada apa-apa dan berjalan dengan baik, serta kita bercandaria. Sesampainya di pos 2, kita berhenti untuk memakan mie serta membeli gorengan dan beberapa es teh. Sampainya di pos 2, perasaan saya mulai tidak enak karena saya melihat sosok di belakang pos 2 setinggi sekitar 3 meter, berwujud seperti nenek-nenek tetapi tanpa adanya lekukan bibir. Tetapi saya tidak bilang ke teman-teman saya agar teman-teman saya tidak khawatir. Selesai kita beristirahat, kita memulai pendakian menuju pos 3. Tapi saat itu badan saya terasa berat di bagian kiri serta kepala saya pusing sekali. Saya tetap berpikir positif dan tetap melanjutkan pendakian. Saat itu tiba-tiba mood saya berubah. Saya tidak ingin ditemani oleh siapapun. Saya mendaki sendiri di belakang serta teman saya mendahului saya karena saya nanti akan menyusul teman saya. Sampainya sebelum pos 4, saya memberanikan bilang kepada teman saya karena kepala saya sudah terlalu pusing. Tetapi teman saya terlalu cuek dan saya pun menghiraukannya. Pos 4, salah satu teman saya mengalami gejala hipo dan kedinginan berat. Kita pun beristirahat sebentar di situ. Selesainya azan maghrib, kita pun memulai pendakian untuk di pos terakhir sebelum puncak. Tetapi teman saya sudah terlalu hipo dan perjalanannya tidak terlalu memungkinkan untuk dilanjutkan. Setelah di pos 4, kita memutuskan untuk ngecamp di sana, tetapi warung itu sedang tutup. Lalu kita memaksakan untuk pos 5, tetapi saat itu teman kita sudah mau pingsan, yang hipo itu sudah mau pingsan. Lalu kita mendirikan tenda selepasnya di pos 4 ada jalanan turun, di situ ada sabana dan sumur Jalatunda. Lah kita mendirikan tenda di situ. Tetapi hanya ada satu tenda yang tidak berpenghuni di situ. Perasaan teman-teman kita pun sudah tidak enak, tetapi kita tetap membangun tenda di situ. Selesai membangun tenda, saya pun menemani teman saya kencing di sekitar sumur. Tetapi teman-teman saya tidak melihat sumur itu, tetapi teman saya tetap kencing di sumur situ. Selepas mengantarkan teman saya kencing, tiba-tiba saya bilang ke teman saya gini, "Ngapa sih Njel dada aku ora kowe?" Tetapi dengan keadaan saya tidak sadar, tapi teman saya yang itu menghiraukan. Selesainya situ saya menemani teman saya yang hipo tidur. Saat saya tidur, saya tidak sengaja melihat ke belakang tenda. Ada sosok yang tadi saya lihat berdiri di belakang tenda dan melihati saya. Saya pun tetap melanjutkan tidur karena tidak ingin melihat sosok itu. Selesai itu, teman saya yang bernama Angel masuk ke dalam tenda dan dia melihat saya sedang mengigau. Tetapi saat itu tiba-tiba yang kaki saya sebelah kiri kram dari mata kaki naik ke lutut. Selepas itu saya tidak sadar dan saya pun kesurupan. Saat itu Putri kerasukan. Teman kita yang tidur dengan Putri, Angel, bilang sama kami, saya dan teman-teman, bahwa Putri tak sadarkan diri dan katanya
bicara sendiri, entah dengan siapa. Lalu Angel bilang kalau Putri itu kerasukan. Lalu saya dan teman-teman mulai panik dan bergegas menghampiri Putri di tenda. Setelah kami masuk ke tenda, kami melihat Putri terbahak-bahak, ketawa dan nangis sendiri. Lalu saya dan teman-teman semua panik. Gimana cara mengatasi Putri? Karena saya dari teman-teman saya yang sudah terbiasa menangani orang kesurupan, yang kayak lingkungan kesurupan, jadi saya memberanikan diri untuk menangani teman saya. Saya meminta beberapa teman saya untuk naik ke pos 5 mencari bantuan untuk menyembuhkan Putri, dan saya tetap stay di tenda bersama teman-teman lain. Saya meminta teman lainnya untuk tetap berdoa, membaca Al-Fatihah, istighfar dan sebagainya untuk melindungi Putri. Setelah itu ada teman saya cowok, saking ketakutannya dia melihat Putri, dia sampai nangis. Dan teman saya yang tadinya hipo pun ikut berdoa, tetapi dia juga merasakan ketakutannya yang karena Putri udah kerasukan dengan tak sadarkan diri dan selalu bangun ketawa. Habis itu dia pingsan, langsung nangis, dan saya sempat berbicara dengan Putri, Put, ayo baca istighfar, ayo kamu bisa, ayo lawan, ayo baca Al-Fatihah, kamu bisa. Dengan beberapa hanya 1-2 kalimat, Putri bisa membaca doa. Habis itu Putri bisa lagi, dan saya dan teman-teman bangunkan, Put bangun, ayo bangun, buka matamu, jangan merem. Terus Putri masih tetap saja belum bisa sadarkan diri. Dengan keberanian saya, karena teman-teman gak ada yang berani, saya beranikan diri saya untuk berbicara dengan yang merasuki tubuh Putri. Saya mencoba untuk berkomunikasi, tetapi sangat susah untuk berkomunikasi dengan makhluk itu karena saya sendiri pun tidak bisa melihat jelas seperti apa bentuk makhluk itu. Saya cuma bisa merasakan apa yang ada di tubuh Putri. Putri menjerit kesakitan, katanya kakinya sakit. Dia katanya udah nggak kuat, dia cuma bisa nangis dan dia cuma bisa ketawa. Lalu saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan apa ya, agar Putri agar sadar dari tubuhnya, sadar. Lalu saya mulai berkomunikasi dalam hati sama makhluk yang di dalam tubuh teman saya. Lalu akhirnya saya berhasil berkomunikasi dengan makhluk itu, dan tiba-tiba Putri terbangun, matanya melotot merah. Dia bilang, "Lunga kono, aja ning kene. Omonganmu rusuh, baliyo." Dengan suara lantang Putri berbicara seperti itu. Tetapi itu bukan Putri, itu adalah makhluk yang ada di dalam tubuh Putri. Saya bilang, saya membuat perjanjian. Dalam bahasa Jawa saya bilang, "Nggih Mbah, kula kalih teman-teman bakal lunga saka mriki. Tapi Mbah nggih lunga saka tubuhe teman kula. Nggih boten usah ganggu teman-teman kula." Lalu beberapa detik dalam makhluk Putri itu melototi saya dengan tajam dan suara yang hanya bergeruntung, nggak jelas seperti apa. Setelah saya
membuat perjanjian sama makhluk itu, Putri langsung pingsan lagi dan tak sadarkan diri. Berapa menit kemudian, sekitar 5 menit, teman saya yang saya suruh untuk mencari bantuan akhirnya datang 3 orang, cewek 1 dan cowok 2. Lalu dia memberikan sebuah air minum 1 liter botol. Itu yang berisi air doa dari pemilik warung yang ada di pos 5. Lalu teman saya berpesan untuk membacakannya doa Al-Fatihah 3 kali dan diberikan di ubun-ubun kepala Putri dan kaki Putri. Setelah itu saya dan teman-teman tetap berusaha berdoa dan membangunkan Putri. Akhirnya Putri bangun tersadar, tapi dia masih merasa kesakitan banget di kaki sebelah kiri Putri. Setelah itu saya berbicara dengan teman-teman dalam bahasa Jawa. Cah, ayo sekarang kita lungos kok kene dewe. Dia langsung bergegas ke pos 5. Kita dewe tinggalkan tempat ini. Saya dan teman-teman langsung bergegas pergi dari tempat itu dan menuju pos 5. Karena Putri tidak bisa berjalan, lalu teman saya cowok 2 dan saya mengantar Putri, menggendong sampai pos 5, dan yang lainnya tetap ada di tenda, merapikan tenda dan membawa tenda ke pos 5. Dalam perjalanan kami berempat, saya, teman cowok saya 2 dan Putri 1, di situ lumayan setengah jam sampai pos 5. Kita berjalan berempat. Saya di situ bertugas untuk menjaga Putri agar Putri tidak tidur, tidak pingsan, dan tetap memberi candaan buat Putri. Tetapi Putri di situ dalam keadaan melamun, melamun, nggak pernah, kayak nggak ada bayangan gitu, cuman matanya kosong, pikirannya kosong. Lalu setelah kita sampai di warung pos 5 di Sendang Derajat, kita masuk ke warung. Di situ sudah ada beberapa pendaki yang sudah tertidur lelap. Lalu saya dan teman saya menurunkan Putri di warung dan bersandar di sebuah cagak. Putri bilang sama saya, "Han, kaki saya masih sakit." Saya langsung bergegas ke pemilik warung bilang, "Pak, gimana ini, teman saya masih kesakitan kakinya. Makhluk itu masih ngikutin teman saya. Pak, saya minta tolong banget, tolong bantuin teman saya biar cepat sembuh." Terus pertama awalnya bapak warung itu tidak setuju karena dia bilang, "Udah Mbak, nggak apa-apa, itu udah sembuh bentar lagi, cuman suruh tidur aja." Tapi saya tidak tega melihat teman saya yang kesakitan seperti itu. Lalu saya tetap membujuk bapak warung untuk mau membantu teman saya. "Pak, please, ayo Pak, tolong teman saya, kasihan." Lalu akhirnya bapak itu mau. Setelah itu bapak itu dan saya menghampiri Putri. Terus Putri dibilangin, "Mbak, mana yang sakit?" "Kaki sebelah kiri Pak." Saat itu dengan kaki Putri terlentang dan saya di samping Putri, bapak warung langsung memijat jempol kaki kiri teman saya. Setelah dipijat, teman saya langsung teriak kayak apa ya, itu bukan teriakan dia teriak kesakitan. Lalu dia sempat pingsan sebentar setelah dipijat. Saya bilang, "Pak, gimana ini, apakah sudah?" "Nggak apa, ditunggu sebentar." Lalu ada pendaki lain yang awalnya tertidur lelap lalu terbangun karena teriakan Putri. Saat itu kerasukan lagi. Setelah mendengar kerasukan Putri, lalu bilang kepada saya, "Mbak, itu temannya kenapa?" Saya bilang sama masnya, "Teman saya kerasukan Mas dari bawah pos 4 tadi." Dengan berbaik hati Mas itu membantu kami menyembuhkan Putri. Mas itu
mendekati kami, membantu menyembuhkan Putri. Beberapa detik kemudian Putri kambuh lagi. Dia merasa kesakitan kembali. Lalu setelah sudah disembuhkan, Putri disuruh minum lagi air doa tadi. Dan setelah beberapa menit, sekitar 5 menit, teman-teman saya yang dari bawah tadi sudah menyusul dan sudah sampai ke atas. Saya dan teman-teman meminta bapak warung untuk tidur di dalam, lalu diperbolehkan. Dan bapak warung bilang, "Mbak, Mas, itu temannya yang kerasukan suruh tidur di tenda saja dan diselimuti oleh selimut yang hangat, jangan sampai kedinginan." Lalu kami bergegas mengantar Putri ke tenda kecil satu yang berada di dalam warung. Setelah itu kami memberikan Putri semua SB kami dan emergensi kita kerukup dengan rapat agar Putri nggak kedinginan. Setelah itu teman-teman saya bilang, siapa yang berani itu nemenin Putri tidur, kasihan kalau sendiri. Terus saya bilang, siapa yang berani gitu. Habis itu nggak ada yang benar-benar berani nemenin Putri karena semuanya emang benar-benar ketakutan dari awal. Karena dari dulu kami mendaki nggak pernah ada kejadian seperti ini, baru kali ini. Lalu teman saya bilang sama saya, "Han, kamu aja yang nemenin karena kami dari awal berani nanganin Putri." Sebenarnya saya nggak berani, bener-bener saya tuh sebenarnya takut. Setelah itu saya kuatkan tekad, yaudah nggak apa-apa, biar saya aja yang nemenin. Setelah bertekad, saya menemani Putri, tapi saya tidur di luar tenda. Teman-teman saya semua tidur telentang di samping tenda berhadapan, dan saya hanya tidur duduk, keadaan duduk dan bersandar di satu cagak. Lalu saat saya ingin memejamkan mata, tiba-tiba Putri terbangun dari tenda. Dengan spontan saya sangat kaget karena Putri tiba-tiba bangun. Lalu saya bilang, "Put, kenapa bangun?" Terus dia bilang, "Han, aku kedinginan, dalam dingin." Terus saya bilang sama Putri, "Yaudah, yuk tak temenin tidur, yuk tidur bareng di dalam tenda." Setelah itu saya berikan semua SB, selimut, emergensi ke Putri. Saya kerukupi semuanya, tapi Putri dalam keadaan malam itu sekitar jam 1, jam 12 atau jam 1-an, Putri ngigo sampai pagi. Dingin, katanya dingin seperti itu. Padahal saya sudah kasih semua selimut dan saya udah sempat meluk Putri. Walaupun saya dalam keadaan itu bener-bener rasanya tuh jujur dalam hati itu bener-bener takut. Udah kepikiran kemana-mana, gimana kalau saya tiba-tiba dicekak, gimana kalau saya tiba-tiba nggak bisa nunggu Putri, apa gimana, apa saya bakal berpikir kalau tiba-tiba Putri bakal kerasukan lagi. Kepikiran udah kemana-mana, udah nggak tahu saya. Yang penting saya udah bismillah, yuk nemenin Putri biar sembuh, gitu aja. Setelah itu saya semalaman walaupun nemenin Putri keadaan tidur, tapi sebenarnya itu nggak tidur beneran, cuman kayak memejamkan mata saja. Setelah itu adzan subuh saya dengar, saya bangun sekitar jam 6, saya bangunin teman-teman. Terus alhamdulillah Putri sudah sadarkan diri dan lebih membaik. Lalu kita dari warung kita pindah ke tenda kita asli yang kita bangun di depan warung. Setelah itu kita mulai memasak sarapan pagi, lalu kita bercanda tawa di situ dan berbicara dan menemani Putri biar lebih tidak memikirkan hal semalam. Setelah kita makan, kita memutuskan untuk
pulang dengan jalur via Cemoro Kandang. Sebelum kita berangkat pulang, kita ada kenalan dari dua pendaki yang bernama Mas Bayu dan Mas Galip. Itu mereka menawarkan, Dek, yuk bareng aja yuk, kalau mau pulang kita sekalian mau lewat Cemoro Kandang. Terus kita serentak bilang, tapi Mas, kita mau naik ke puncak dulu baru kita pulang. Terus mereka bilang, oh ya nggak apa-apa, sekalian aja, nanti kita ketemuan di warung pecel Mbok Yem aja. Setelah itu sekitar jam 9 kita naik ke puncak, kita prepare, kita naik, kita daki ke puncak. Di situ alhamdulillah nggak ada halangan apapun hingga puncak. Lalu kita bergegas setelah puncak, berfoto bentar dan menikmati pemandangan. Setelah itu kita mulai pulang lewat menuju warung pecel Mbok Yem yang tadi kita udah janjian sama dua pendaki yang mau barengin kita. Setelah perjalanan turun dari puncak, kita makan dulu di warung pecel Mbok Yem sembari menunggu barengan kita yang dari Magetan yang akan pulang lewat Cemoro Kandang. Selepas kita makan, kita pun memulai perjalanan pulang. Perjalanan lewat Cemoro Kandang terasa lebih sangat lama karena jalurnya tersebut pohon-pohonnya sangat rimbun dan jalurnya itu banyak bercabang sehingga membingungkan kita semua. Saat lewat jalur itu tiba-tiba badan saya kembali seperti saat pertama saya sebelum kerasukan, sangat berat sekali hingga saya pun mual-mual di tengah perjalanan. Saat mual-mual saya sempat ditampar berkali-kali sama pendaki yang membarengi kita, tetapi saya tidak sadarkan diri. Selepas itu saya pun dan teman-teman melanjutkan perjalanan pulang. Perjalanan dari pos 3 ke pos 2 sangatlah lama, sekitar 3 jam kita pun hanya berputar-putar di tempat tersebut, tapi akhirnya kita berhasil sampai pos 2 sebelum maghrib. Selepas itu kita melanjutkan perjalanan, tetapi saat melanjutkan perjalanan saya melihat sosok yang saya lihat sebelumnya di pos 2 saat di Cemoro Sewu itu kembali mengikuti saya sampai di pos 1. Sampainya di pos 1 kita pun beristirahat dulu. Di saat itu saya melihat sosok itu berdiri di belakang pohon yang ada di depan pos. Saya pun menyenterinya karena sosok tersebut tidak hilang dari tadi. Tetapi teman saya mengalihkan saya agar tidak terfokus terhadap makhluk itu. Sampainya di base camp, badan saya pun terasa sangat ringan dan saya pun sudah tidak melihat sosok itu kembali. Dan saya berpikir waktu itu teman saya kerasukan. Saya pernah berkomunikasi dengan Simbah, makhluk yang merasuki teman saya, dan bilang kalau saya pergi dari tempat ini, dari gunung ini, Simbah juga harus pergi dari tubuh teman saya. Teman saya pas di BC sudah berkata, Han, awakku wis penak, awakku wis entengan. Lalu saya berpikir kembali apa yang saat itu saya komunikasikan dengan makhluk itu ternyata benar. Dan alhamdulillah perjanjian itu sudah ditepati dan kami pun bergegas pulang menuju rumah nenek teman saya.